Kalau bicara sampai saat ini udah 33 tahun sebetulnya saya di industri mining. Saya tidak pernah berpikir bahwa indeks itu akan melonjak sampai di atas 200. Begitu banyak sarjana yang baru keluar, itu luar biasa. Cuman bagaimana kita kemudian hire yang profesional, yang bagus, sarjana-sarjana baru, dan kemudian kita didik menjadi talent-talent yang hebat di kita, dan itu memimpin masa depan company kita, bahkan untuk bangsa kita. Assalamualaikum Sobat HLC, ngopi bareng HLC, ngobrol inspirasi hadir secara perdana di hari yang istimewa, tentunya dengan bintang tamu yang istimewa juga. Bersama saya sudah hadir Direktur Utama PT Harmoni Panca Utama, Bapak Ahmad Kharis. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga. Selamat pagi Pak. Dan Pak Ahmad Kharis juga baru saja bertemu dengan hari yang istimewa. Selamat ulang tahun Pak sekali lagi. Makasih Bapak-Bapak, teman-teman semua yang sudah ikut merayakan juga ulang tahun saya. Terima kasih supportnya dan semoga berkah semua untuk kita semua. Amin, amin. Tentunya Pak, doa dari kita semua. Semoga Bapak terus menginspirasi, terutama nih buat anak-anak muda ya, agar pantang menyerah dan terus semangat, terus berkarya buat kemajuan HPU ke depannya. Saya juga masih muda Pak tadi. Oh iya. Muda semangatnya. Oke, muda semangatnya. Tapi kalau saya sapa Mas Karis kayaknya nggak enak ya Pak ya. Pak Karis saja Pak ya. Oke. Dan teman-teman, sebentar lagi HPU juga akan memantapkan perjalanan 12 tahunnya pada tanggal 25 Januari 2023 nanti. Dan penghujung tahun biasanya menjadi momentum yang paling ditunggu-tunggu oleh setiap orang. Terutama ini adalah momen yang paling pas buat kita mengevaluasi, kemarin bahasanya muhasabah diri ya Pak ya. Yeah. Muhasabah diri terhadap apa yang sudah kita lakukan di sepanjang tahun 2022 ini. Nah, Pak Kharis sendiri gimana Pak memaknai tahun 2022 yang sudah berjalan ini Pak? Oke. 2022 penuh dengan opportunity. Tapi challenge-nya, tantangannya juga luar biasa. Kalau kita lihat ada 3 peristiwa besar yang menjadi momentum buat kita untuk mereview secara keseluruhan company. Yang pertama COVID yang belum berakhir, harusnya sudah segera berakhir tetapi masih ada. Kemudian perang Ukraina, menurut saya cukup signifikan ya, itu pengaruhnya. Tapi akibat itu semua apa yang terjadi, bahwa dunia ada yang sudah mulai membaik akan mulai terganggu, di mana indeks naik secara signifikan, mulai dari minyak, mulai emas, kemudian nikel gitu ya, gas, apalagi bicara batu bara. Yang namanya batu bara ini perjalanan selama hidup saya terjun di mining udah lebih dari 30 tahun. Saya terjun mulai mining itu sebetulnya eksplorasi itu tahun 87 gold, tapi kemudian mulai bergerak di alat berat mulai 89. Jadi kalau bicara sampai saat ini udah 33 tahun sebetulnya saya di industri mining. Itu yang namanya indeks gold. Angka yang terjadi tahun ini itu tidak pernah terjadi selama perjalanan karir saya. Jadi ini sesuatu yang menarik gitu. Jadi tetapi pertanyaannya, apakah kemudian indeks itu yang sebegitu besarnya menarik buat kita bahwa indeksnya akan bagus? Apa tentu baik sama kita? Enggak juga gitu. Jadi pintar-pintarnya kita ngelola sebetulnya. Apa yang terjadi, kenapa kita ngomong enggak secara langsung? Saya tidak pernah berpikir bahwa indeks itu akan melonjak sampai di atas 200. Karena indeks yang selama ini, yang namanya 150 udah luar biasa. Bahkan pemerintah bikin yang namanya DMO, Domestic Market Obligation, itu di angka 70 dan 90. 70 itu untuk power plant, yang 90 untuk industri semen dan kemudian industri yang support masyarakat lah. Kemudian yang nikel dan yang lain-lain itu dibebasin market. Tapi indeks melambung 3 kali lipat, bahkan 4 kali lipat. Saya tidak bayangin. Sejarah baru buat call-nya, tapi belum tentu jadi sejarah baru buat kita ya Pak ya? Betul. Nah, apa yang terjadi? Karena kita tidak pernah membayangkan, maka kontraktuali kita tidak pernah cantumin di dalam kontrak kita, di mana kontrak ada beberapa yang kita ada point term of payment, itu ada yang namanya selling price adjustment. Kita batasi kalau misalnya call index itu misalnya 60 harga sekian, call 70 sekian, 80 sekian, indeks paling-paling itu di angka 80. Karena kita bayangannya udah di atas 100 saja sudah bagus, tapi 300, 400 tidak terbayangkan. Nah, cuman siapa yang menikmati? Yang menikmati adalah customer kita. Milik ya Pak, owner. Kenapa menikmati? Dia langsung menikmati gitu.
Oh, dia biasa jualan dengan harga 100 menjadi 300, 200. Bisa bayangin gitu. Memang ada beberapa yang kemudian harus di-store ke pemerintah dengan royalti, pajak dan seterusnya. Tapi masih menikmati yang luar biasa. Tetapi apa yang terjadi di kita? Nah, ini yang membuat challenge, tantangan buat kita. Jadi kontraktor secara kontraktual itu seperti konstruksi juga firm. Tapi ada parameter-parameter yang kemudian kita masukkan di dalam rise and fall formula. Jadi kalau cost kita apa? Ada labor cost, ada spare part, ada tire, ada eksplosif. Kalau ada kenaikan, termasuk fuel yang terbesar gitu ya. Kalau ada kenaikan, udah cover customer. Tapi yang benar-benar di cover customer adalah fuel. Yang semuanya, yang lain belum tentu. Fuel itu pass-through ke customer, tetapi ingat bahwa pass-through itu juga nggak semuanya ditanggung customer. Ada parameter yang dijadikan patokan. Apa itu? Fuel komponen berapa persen daripada harga atau fuel ratio. Misalnya per BCM 0,76, 0,8. Lebih dari itu kalau kita nggak kerja efisien juga tetap itu adalah inefisiensi yang terjadi di kita, kan kita harus absorb. Karena nggak di-cover sama owner ya Pak ya? Ya, balik lagi opportunity-nya luar biasa, kesempatannya luar biasa, tapi challenge-nya apa? Cost naik signifikan. Semua sorted, orang juga terbatas, hijack sana sini gitu. Karena begitu masifnya permintaan dan kemudian melambung karena indeks semuanya, maka semua alat rebutan, orang rebutan, spare part rebutan, tire rebutan gitu, oli naik signifikan. Nah, maka challenge-nya kita adalah bagaimana manage cost yang terbaik untuk memastikan kita survive, itu dari kacamata internal. Tadi secara eksternal kita mesti duduk lagi sama customer, Bapak minta tolong, Bapak menikmati harga kenaikannya itu, bagi-bagi dong. Kasarannya kita nggak usah minta dibagi yang signifikan, tetapi kenaikan cost kita tolong di cover gitu. Karena harga unit sudah naik 10-20%, oil naik 20%, spare part 15-20%, eksplosif lebih gila lagi, 2-3 kali lipat. Nah, challenge kita di situ gitu. Nah, kalau kita tidak pinter-pinter manage cost, maka opportunity itu hilang, justru kita tidak dapatkan itu semua. Nah, sama halnya dengan kemudian kita negosiasi sama customer. Nah, gitu kira-kira Pak. Berarti saat ini yang terjadi pada saat revenue sebenarnya buat kita yang belum naik ya Pak, karena secara kontrak belum ada adjustment segala macam, ya. Tapi costnya naik gitu ya Pak ya. Betul. Itu yang sekarang dinegosiasikan dengan para owner. Itu awal yang terjadi. Oke. Nah, tapi perjalanan itu awal tahun begitu kita terjadi itu, maka kemudian kita ketemu satu-satu customer dan kemudian kita minta review kontrak. Pak, ada rise and fall formula, minta tolong ini di-apply. Walaupun ada, tidak mudah untuk kemudian apply rise and fall formula gitu. Karena customer akan ngecek betul nggak spare part naiknya 20%. Betul nggak oil 20%. Untuk membuktikan itu perlu waktu. Akhirnya pada perjalanan semester pertama kita struggling. Tapi di semester 2 Juli udah mulai kita ada 1-2 kontraktor yang mulai naik, mulai mau cover cost-nya gitu. Bayangin aja misalnya gini, eksplosif tuh range-nya cost 5-7%. Kalau harga itu naik double, artinya yang 5 jadi 10 dong. Yang lain berkurang, tapi ini akan naik gitu. Belum lagi yang lain. Nah, itu challenge kita. Ada 2 yang mesti kita lakukan besar. Yang pertama, bagaimana meyakinkan customer untuk apply rise and fall formula, dan kita berharap customer mau absorb cost minimal kenaikan cost kita. Tetapi kalau enggak, ya kita berat. Syukur ada istilahnya bagi dong kuenya Pak gitu. Jangan dimakan sendiri lah. Oh, namanya kue rame-rame masuk dimakan sendiri gitu. Pada akhirnya antara kita sebagai kontraktor dan klien sebagai customer kita itu kedekatan emosional juga ya akhirnya membantu kita untuk smooth di semester kedua ini Pak ya. Bagaimana Pak dengan pemain-pemain kontraktor yang lain? Apakah menghadapi tantangan yang sama dengan kita? Sama ya. Bapak boleh perhatikan kontraktor itu sekarang yang kecil-kecil boleh dibilang berat. Yang hidup itu kontraktor-kontraktor cukup besar. Nah, problemnya kalau sudah cost naik itu kan efek ke cash flow. Bahkan kita cash flow kita juga cukup signifikan. Di satu sisi cost naik, harga setengah tahun pertama belum naik, gitu kan. Revenue secara amount itu sudah naik. Kenapa? Fuel pass through, sehingga fuel harusnya dengan harga 10.000 menjadi 15.000, artinya ada kenaikan revenue. Tapi hanya cukup untuk nutup cost. Belum lagi cost yang lain gitu.
Nah, kedekatan sama customer penting untuk bisa menjelaskan, tapi tidak hanya sekedar dekat loh ya. Dekat itu bukan hanya kemudian rangkulan ngopi bareng gitu. Kita dekat sama-sama bisa menunjukkan bahwa kita satu kapal. Bahwa keberhasilan customer adalah keberhasilan kita. Keberhasilan kita adalah keberhasilan customer. Karyawan kita support kita, karyawan customer support kita, sehingga kita tumbuh bersama. Nah, tetapi ingat bahwa customer juga nggak mau melihat kita terjadi inefisiensi. Sehingga kedekatan itu tidak hanya kedekatan bisa duduk bareng, ngopi bareng seperti kita sekarang, tapi kita kedekatan harus bisa menunjukkan bahwa kita bisa melakukan efisiensi. Kita bisa melakukan terobosan-terobosan yang ujung-ujungnya bisa memberikan benefit kepada kedua belah pihak. Apakah kita juga kontraktor? Maksud saya customer. Customer ya. Berarti operational excellence adalah salah satu yang dituntut sekali buat kontraktor saat ini. Betul, Pak. Oke Pak, berarti dari owner sendiri dengan komoditas batu bara yang semakin seksi ya Pak ya. Artinya mereka tentunya juga punya tuntutan produksi yang semakin digenjot gitu. Bagaimana kesiapan kita Pak menghadapi tuntutan dari klien yang juga semakin besar? Itu yang ada beberapa strategi yang akhirnya kita lakukan. Tahun ini sebetulnya kita hanya nambah project. Itu cuman hamparan sebetulnya. Yang lain sebetulnya lebih kepada existing project. Satu lagi sebetulnya SAP. Yang lain existing project. Ada 2 lagi yang sebetulnya kontrak, tapi saya cancel. Kenapa? Kita nggak siap. Jadi 1 GAM itu yang di LG ownernya kita udah sampaikan bahwa kita nggak sanggup. Kemudian berikutnya ada 1 lagi Kokal yang di Kalteng dekat-dekat MGM. Nah, kenapa kita kemudian katakanlah kita bukan angkat tangan tetapi memang sos yang nggak ada. Alasan yang pertama bahwa unit itu tidak ada. Bapak mau nyari unit sekarang order itu 1 tahun, bisa bayangin. Artinya kalau Bapak dituntut project 3 bulan, 6 bulan harus siap, nggak mungkin itu dapat. Yang kedua, khusus untuk customer yang greenfield baru buka, itu untuk mendapatkan support dari bank itu sangat sulit. Jadi itu yang menyebabkan salah satu reason kita kenapa Kokal kemudian kita nggak jadi gitu. Tetapi GAM itu LG yang di Kutai Timur itu sebetulnya kita punya kontrak yaitu tahun 2020, tetapi mereka tidak apply di 2020. Pada saat 2021 pertengahan minta, bahkan sekarang minta lagi untuk dikerjain, kita udah nggak punya alat lagi. Itu salah satu strateginya. Artinya apa? Strategi itu kemudian tidak kemudian kita growth semua project kita ambil, tapi ya sudah, akhirnya existing yang ada kita gedein, nggak usah nambah proyek lagi lebih banyak, tetapi growth tingkatkan produksi yang ada. Karena begitu kita buka proyek baru, artinya investasi baru, nambah orang baru, belum lagi persiapan macam-macam, dan itu biasanya kalau kita bicara operation itu sebulan sampai 3 bulan itu masih minus. Karena begitu kita kirim alat, rekrut orang belum tentu bisa langsung kerja. Begitu kita kirim alat, betul nggak persiapan mes segala macam workshop sudah ada, sehingga support belum. Sehingga biasanya second quarter baru mulai terasa gitu. Tapi kalau kita nambah project banyak, artinya kita capex terlalu gede, persiapannya terlalu gede, costnya terlalu gede. Jadi salah satu strateginya adalah udahlah nggak usah nambah proyek lagi yang signifikan, tetapi apa yang ada digedein. Toh semua customer minta naik secara signifikan. Gitu Pak Dedi. Oke, terima kasih Pak. Ini menarik. Pada saat kita berfokus pada project existing gitu ya Pak ya, tentunya tetap ada namanya penambahan-penambahan. Di saat sources yang sangat limited dan terjadi perperangan perebutan sumber daya ya Pak ya, tidak hanya sumber daya alat tapi juga manusia. Nah, tentunya ini juga kita harus punya strategi yang tepat agar project yang mau kita tumbuhkan ini terikut serta gitu Pak, operational excellence-nya. Apa yang bisa kita lakukan Pak? Sebenarnya kalau kita bicara source ada beberapa. Yang pertama source equipment. Ya, karena itu meningkatkan kapasitas produksi, equipment harus benar-benar ready gitu kan. Nah, kedekatan kita sama supplier insya Allah bisa membantu kita. Kalau bicara equipment, sebetulnya ada gap yang terjadi antara supply demand, tetapi kemudian diisi oleh produk-produk Cina. Tapi saya kemudian nggak recommended produk Cina. Saya tetap produk Jepang sama produk Amerika, kemudian nomor 3 baru produk Eropa gitu ya. Nah, kenapa nggak recommended sama Cina? Cina itu sebenarnya produknya nggak jelek, tetapi supportnya yang jelek. Nah, kemudian secara financial ini kita ngomong, cash flow juga terganggu sebetulnya gitu. Tapi strategi kita apa? Ya, yang pertama bahwa kita minta support customer kita, bahwa customer dengan menikmati harga yang lebih bagus artinya dapat sesuatu yang lebih baik.
luar biasa profitability. Sehingga kita minta yang pertama kalau bisa payment lebih cepat. Yang kedua, ada beberapa penambahan unit saya minta pinjem untuk DP. Tapi DP itu untuk beli alat juga nggak gampang, karena itu harus kembaliin misalnya setahun 2 tahun, itu juga akan sedikit mengganggu cash flow. Tapi paling nggak itu mengganggu gitu. Nah, kemudian ini yang nanti Pak Teddy mesti bantu, yaitu orang. Wah ini agak sulit kalau bicara orang, karena memang kalau kita bicara kenaikan produksi itu signifikan. Ada 2 hal kenaikan produksi. Yang pertama, RKAB pemerintah tuh naik. Misalnya kalau nggak salah dari 550 menjadi 663. Tahun 2021 lonjak ke 2022. Nah, itu dari segi maunya pemerintah. Pengusaha karena indeks naik tinggi, maka dia cost lebih tinggi sedikit diabsorb. Kenapa cost diabsorb? Dia masih dapat profit. Nah, caranya gimana? Kenapa dia relakan? Meningkatkan stripping ratio. Jadi kalau kemarin itu nambang batu bara dengan stripping ratio 5 misalnya, artinya OB-nya 5, coal-nya 1 ton, dia berani sekarang jadi 7, jadi 8 gitu. Jadi ada kenaikan double 2 kali. Yang pertama kenaikan coal itu sendiri, yang kedua kenaikan akibat kenaikan coal tadi otomatis OB-nya ngikut. Tapi ada kenaikan lagi stripping ratio. Nah, itu yang akan naik gitu. Nah, balik lagi ke orang. Orang itu luar biasa. Dengan peningkatan produksi yang signifikan, itu mulai dari operator, mekanik, sampai engineering, semua shortage signifikan. Akhirnya apa yang terjadi di market? Tarik-tarian kan. Nah, tarik-tarian itu memang terjadi shortage yang signifikan. Akhirnya juga sebagian karyawan kita juga ada yang memilih dengan jalan lain, tapi kita juga dapat yang dari luar juga. Tapi tetap aja masih shortage, sehingga ini mesti jadi PR kita sama-sama. Nah, kita sih sebetulnya bukan hanya shortage, tapi shortage itu bukan hanya in term of number, tapi kompetensi itu juga menurut saya banyak yang kurang. Sehingga kita mesti garap sama-sama bagaimana meningkatkan kompetensi orang di samping kita menambah jumlah orang. Tapi kalau kompetensi kita bagus, misalnya kurang-kurang dikit oke lah. Sehingga coverage area lebih luas lagi gitu kan. Bayangin saya dulu zaman di Buma pertama kali setup, bisa bayangin saya pegang Pusdev, saya pegang engineering, saya pegang operation, dan itu jalan. Balik lagi tuh kompetensi gitu. Kita punya kompetensi cukup nggak gitu. Jadi ada 2 memang kita tambah. Nah, tambah bisa dari nyari luar, tapi itu nggak gampang karena ujung-ujungnya tarik-tarik itu juga nggak bagus. Yang jauh lebih bagus adalah development sendiri gitu. Nah, apa yang ada kita develop, kurang kita rekrut misalnya fresh, tapi kemudian kita develop menjadi lebih bagus gitu. Karena kalau ujung-ujungnya tarik-tarikan semua orang akhirnya merasa kurang dan tarik-tarikan itu nggak bagus gitu. Nah, saya seringkali mengatakan termasuk kontrak. Pada posisi sekarang itu saya ikut terlibat di salah satu BPN di Aspindo, Asosiasi Mining Services ya, asosiasi kontraktor. Nah, seringkali saya ngomong sama teman-teman, nggak usahlah bicara rebutan kue gitu. Termasuk orang sebetulnya harusnya bagi-bagi kue. Nah, kenapa begitu? Kalau rebutan kue, Bapak tarik itu pasti ada yang sobek, ada yang hilang jatuh. Tapi kalau bagi kue, itu potongannya rapi, baginya rapi, sehingga nggak ada yang jatuh, nggak ada yang suffer. Balik lagi ke orang. Saya harap semua kontraktor, bukan hanya kita, itu bukan hanya tarik-menarik gitu. Tetapi bagaimana develop orang kita sendiri gitu. Nah, itu jauh lebih bagus. Dapatnya kompetensi akan naik dengan culture yang lebih bagus. Karena kita kan nggak pengen dapat orang dengan kompetensi yang baik, tetapi nggak punya culture company kita, nggak ada artinya juga, gitu lah. Culture itu yang kita punya HPUW, bisa dipahami dengan baik, kompetensi bagus, itu blend, jadi jiwa kita, gitu. Tapi kalau kemudian kita misalnya hire dari luar misalnya, terlalu banyak, apa yang terjadi? Culture-nya macam-macam gitu. Akhirnya apa? Nggak solid, nggak sejalan, dan itu bahaya untuk mencapai goal yang sama. Jadi ayo Pak Teddy, bantu saya untuk develop orang kita. Kalau hire juga dari luar, silakan. Tetapi kemudian kita harus develop lagi untuk memastikan bahwa mereka ngerti culture kita, kompetensi cukup. Kemudian apa yang dikerjakan dia ngerti. Kemudian kompetensi di setiap level kerjaan dia tahu. Apa yang harus diisi, gap-nya tahu. Nah, gap-nya tugas Pak Teddy dan saya untuk ngisi sama-sama gitu. Nah, tugas Pak Teddy, ayo di mapping semua karyawan ada kita. Kemudian mapping lagi, tentukan kompetensi yang harus dimiliki setiap orang di posisi masing-masing, kemudian gap-nya mana, kita isi.
Bisa dari internal, bisa dari luar. Nah, sehingga kita tumbuh menjadi company yang sehat, semua orang punya kompetensi sesuai dengan bidangnya masing-masing, dan kemudian goal company saya yakin akan tercapai dengan baik. Ya, benar sekali Pak. Perangkat yang kita miliki, HPU ya Pak ya, itu sebenarnya sangat komplit dan komprehensif. Tidak hanya inisiatif dari manajemen untuk membentuk HPU Learning Center ya Pak di tahun 2022 merupakan sebuah cikal bakal gitu, salah satu wadah yang bisa memenuhi ekspektasi dari manajemen, membangun kualitas, sambil sebenarnya HPU itu sudah punya semuanya gitu Pak. HPU Ways, nilai-nilainya itu kalau ditanamkan kepada semua orang gitu ya, dengan mindset dan cara berpikir yang sama, PR kita terhadap bukan hanya kualitas tapi juga loyalitas itu akan teratasi dengan baik. Ya sayangnya kan banyak, mungkin bukan di industri kita aja ya Pak ya, banyak perusahaan lain yang orangnya berkualitas tapi nggak loyal gitu. Betul. Malah yang pergi malah yang berkualitas gitu. Ada yang bertahan bukan karena mereka loyal tapi karena kualitasnya belum dilirik sama perusahaan lain. Betul. Benar Pak, ini saya bersyukur hadir di HLC, didukung dengan penuh sama manajemen HPU, sehingga gebrakan-gebrakan yang akan dilakukan oleh HLC akan membantu sepenuhnya Pak untuk memenuhi para SDM kita menjadi yang berkualitas, loyal, dan tentunya bisa menyebarkan ke yang lainnya. Jadi kita tuh punya tenaga kerja yang luar biasa. Kalau hejek-hejek kan habis kita. Akhirnya apa? Karyawan nggak nyaman, semuanya akan mikir cuman bagaimana mau pindah. Tetapi bagaimana dia menaikkan kompetensi sendiri di company masing-masing dan kemudian bisa tumbuh. Begitu banyak sarjana yang baru keluar, itu luar biasa. Cuman bagaimana kita kemudian hire yang profesional, yang bagus, sarjana-sarjana baru, dan kemudian kita didik menjadi talent-talent yang hebat di kita, dan itu memimpin masa depan company kita, bahkan untuk bangsa kita. Jadi ayo kita sama-sama growth bareng gitu. Jangan semuanya cuma narik sana narik sini gitu. Itu yang saya kalau ketemu teman-teman di Aspindo, di teman yang lain, asosiasi. Mau nggak mau asosiasi, saya sampaikan itu. Maka peran HLC balik lagi signifikan, mulai dari bibit awal sampai termasuk yang di dalam, bagaimana bisa kompetensinya memenuhi apa yang kita harapkan Pak Teddy. Pak Karis kan sering nih Pak diundang sama podcast-podcast yang lain juga, dan pernah juga di Leader Talks-nya kampus-kampus gitu ya Pak ya. Bapak mungkin udah ketemu juga dengan generasi sekarang yang katanya sedikit berbeda lah dengan generasi-generasi sebelumnya. Magnet apa nih yang kita punya gitu agar generasi sekarang yang lulusan-lulusan bagus dari universitas itu tertarik sama kita. Nah itu Pak Karis sendiri ngelihatnya gimana Pak? Ya kita lihat lah. Memang mindset generasi lama sama generasi sekarang beda lah. Ada gap ya Pak ya? Ya orang biasa pegang gadget. Kalau kita dulu itu belajar fisika nggak boleh pakai kalkulator saya. Nah sekarang hari-hari kita pakai gadget yang mewakili komputer, kalkulator, telepon segala macam. Beda. Bagaimana memang kemudian mindset dia yang beda itu, kemudian kita ngambil hikmah dari situ. Apa sih benefitnya dengan mindset yang beda? Apa benefitnya dengan gadget yang ada gitu? Nah, orang kalau dulu di lapangan, mungkin anak-anak sekarang tidak bisa merasakan sama kita. Bapak bisa bayangin pada saat saya belum lulus, mau skripsi aja. Saya masih eksplorasi, lakukan yang namanya travel itu, untuk eksplorasi jalan aja 2 hari baru sampai tempat. Anak sekarang nggak mungkin Pak, kayak gitu. Ya, maunya kerja sambil di kafe, kemudian bisa kemana-mana sambil wisata, tetapi dapat sesuatu gitu kan. Nah, kita coba pikirin juga gitu. Apakah kemudian kita juga bisa seperti itu? Maka kemudian kita develop mau nggak mau. Itu bagian dari nanti Learning Center, HLC, untuk develop sama-sama dengan tim IT dan segala macam gitu. Nah, kita tidak bisa deny bahwa kondisi itu seperti itu, sumber yang kita bisa seperti itu gitu. Nah, bagaimana kita manfaatkan sebaik-baiknya? Kalau kita ngerubah mindset juga nggak gampang. Kalau dikembalikan ke mindset saya dulu nggak bisa gitu. Nah, bagaimana manfaatkan itu sebaik-baiknya? Nah, IT mendukung, teknologi mendukung. Kita menuju ke sana gitu. Nah, mau nggak mau. Nah, sekarang kita udah punya yang namanya, kita punya Hubku. Ya, itu bagian dari mengajak teman-teman yang sekarang, oh ini loh sistem yang kita bangun, gitu kan. Nah, kemudian kita sistem itu ada semua di gadget. Bagaimana kita bisa belajar dari situ? Kita sampaikan pada teman-teman generasi baru bahwa kita punya kok. Kita tuh sistem semua punya. Tinggal sebetulnya concern kita untuk implementasi. Maka saya berharap bahwa tahun ini benar-benar implementasi semua berjalan dengan baik. Jangan hanya bicara nanti sistem gitu kan, tetapi implementasinya enggak. Karena itu cost ya. Kita bangun sistem,
apalagi kita kalau bicara semua e-commerce, semua pakai gadget kayak gini, itu bangun perlu. Tetapi bagaimana implementasinya? Kita bangun, kita memang bisa memahami bahwa generasi muda seperti itu, kita tarik, kita dudukin mindsetnya, kebutuhannya apa, kita punya company, punya sistem kayak gini, coba kemudian di blend, ketemunya di mana? Kita jalan sama-sama gitu. Kalau kita maksain company maunya gini, mereka maunya gini, nggak ketemu. Tapi sama-sama kemudian kita open dan kemudian kita jalan sama-sama. Saya kira sesuatu yang menarik untuk kita ngikuti generasi muda kita, Pak. Yang menarik di sini Pak Haris, secara pribadi saya ngelihat saya nggak menemukan ada gap Pak antara Pak Haris dengan para anak-anak muda, dengan Bapak nanti akan hadir di Coffee Morning yang akan diselenggarakan oleh HLC, menghadirkan para talent-talent muda, itu udah satu gebrakan yang luar biasa. Satu hal lagi yang saya tambahkan, bahwa begitu pentingnya teknologi, tetapi ilmu dasar nggak boleh lupa. Itu yang seringkali anak-anak muda lupa. Itu fondasi sebenarnya Pak. Fondasi. Ya? Oke. Karena bangunan semegah apapun, kalau fondasinya nggak kuat akan rubuh. Jadi kalau misalnya anak geologi ditanya jenis batuan aja nggak bisa, ya udah lupain geologi. Hitung-hitungannya udah mulai geostatistik. Tapi geostatistik nggak ada artinya kalau kemudian kita nggak ngerti dasarnya. Bagaimana nyari minyak yang benar? Cuman hitung-hitungan, ngitung recovery, ngitung cadangan minyak bisa. Sama halnya ngitung cadangan batu bara bisa. Tapi sebetulnya batu bara apa sih? Terbentuknya bagaimana sih? Gitu kan? Di mana dia terbentuk? Kenapa bisa seperti itu? Strukturnya gimana? Harus ngerti. Itu fondasi. Sama kalau kita bicara di tambang, jangan sampai ngitung productivity kita nggak ngerti fondasinya. Alat berat itu apa sih? Spek alat berat itu apa sih? Kita harus ngerti. Jadi balik lagi, teknologi itu kalau fondasinya nggak kuat akan rubuh. Karena itu alat bantu ya Pak. Ya, teknologi alat bantu, betul. Tapi kriteria mutlaknya harus punya gitu. Betul. HLC juga hadir Pak untuk memberikan pembekalan technical development program buat teman-teman kita di lapangan. Betul. Sehingga fondasi mereka kuat. Jadi kesimpulannya tadi, kalau bicara anak muda sekarang, ya kita bisa memahami anak muda seperti apa. Ya, penguasaan teknologi harus, tetapi satu ingat lagi saya, fondasinya jangan sampai lupa. Ilmu dasar itu jangan sampai lupa. Tidak ada artinya teknologi menguasai tapi dasarnya enggak ini. Sehingga kalau orang bangun bangunannya bagus, indah, tapi fondasinya enggak kuat, maka akan rubuh. Tapi sebaliknya, fondasi kuat, tapi bangunannya hanya biasa-biasa, enggak akan menarik. Ayo kita bangun sama-sama, fondasi kita bangun, kemudian bangunannya kita bangun dengan indah, dengan teknologi yang kita punya. Apalagi anak muda sekarang, ayo kita sama-sama bangun bangunan ini, HPU dan HPMU Pak Teddy. Oke, dan HLC siap untuk memainkan semua instrumen itu Pak, agar tercipta harmonisasi yang luar biasa. Ya. Nah, terlepas itu semua juga Pak, mau generasinya apa saja gitu. Sebenarnya pijakan yang Pak Haris dan teman-teman bangun untuk HPU, ya HPU Waste ya Pak ya, itu nggak lekang sama panas, nggak lapuk karena hujan. Tentunya di generasi manapun kalau itu tertanam, bisa sangat mengena. Nah ini gimana Pak Haris mempertahankan Pak HPU Waste itu agar sampai saat ini tetap terpatri di hatinya karyawan HPU? Memang tidak mudah gitu. Bukan hanya di level sampai karyawan bawah, di level kita aja sampai middle management cukup belum tentu memahami. Nah, maka memang sama-sama ayo suatu saat mungkin ada training HPUW, saya turun langsung juga nggak apa-apa, bersedia saya. Sebetulnya apa yang terpikir pada saat bangun HPUW nanti saya akan sampaikan gitu. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa Pak Teddy, ujung-ujungnya manusia itu di akhirnya itu adalah seberapa besar manfaat kita buat lingkungan sekitar kita dengan seluruh stakeholder. Maka itulah kemudian jadi filosofi kita. Nah, karena memang industrinya adalah di mining services, maka visinya mining services to be the first class gitu kan. Nah, kemudian bisa dilihat misinya dan segala macam, ngomong operation excellent, people excellent. People excellent adalah bagian dari itu yang balik lagi ini tugas Pak Teddy. Ayo sama-sama kita bangun. Perjalanan mau nggak mau, saya sebagai leader di sini harus memberikan contoh yang baik. Itu nomor satu. Jadi memang satu hal pembelajaran yang terbaik adalah ngasih contoh, ya kan. Maka kalau di dalam agama kita, nggak lakot karena lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Lakot karena lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi kita punya Nabi Muhammad, Rasul, dan itu adalah contoh yang terbaik buat kita. Saya mencoba untuk menjadi contoh yang terbaik, dan itu nggak gampang, gitu. Saya dilihat semua orang, gitu. Bagaimana menjadi pemimpin di sini?
perilaku saya pasti dilihat, tingkah laku saya dilihat, ucapan dan tindak tanduk saya dilihat teman-teman semua gitu. Saya akan harus memberi contoh. Itu yang pertama. Bagaimana HPU bisa melekat. Tapi kemudian setelah saya di level BOD, di level middle management kan harus sama nih. Saya berharap BOD yang lain, kemudian level middle management juga memahami HPU secara utuh, kemudian bisa mengimplementasikan, apalagi kita bicara core value ya, mulai bicara integritas, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja ikhlas, itu harus benar-benar dipahami gitu. Nah, saya berharap di level management itu bisa memahami, bukan hanya memahami, implementasinya. Maka beberapa hal yang kita lakukan, integritas itu nggak ada pilihan. Kalau orang tidak integritas, tidak melakukan dengan integritas dengan baik, di kita udah selesai, second aja gitu. Nah, itu harga mati ya Pak ya? Harga mati. Maka kenapa sih kita ngomong core value, kita mulai integritas. Jadi orang harus sanggup integritas yang baik dulu. Tapi nutupnya dengan ikhlas. Karena ujung-ujungnya kalau sudah integritas bagus, udah kerja keras, udah kerja cerdas, kerjanya juga tuntas, kita mesti pasrah pada Allah Subhanahu wa taala. Karena ujung-ujungnya semua ada yang ngatur gitu. Kita tuh hanya ikhtiar, kita hanya berdoa dan kemudian kita pasrahkan. Terakhir itu memang mau nggak mau itu. Tapi saya yakin apapun yang diberikan oleh Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, adalah yang terbaik umat kita. Banyak ujian yang kita lewati, terimalah itu sebagai ujian dan itu untuk pendewasaan kita, untuk pembelajaran kita supaya lebih matang. Nah, ada banyak case-case yang kita itu berat menghadapinya, di mana 2014 sampai 2016 itu the lowest point. Bapak bisa bayangin pada saat itu saya lupa equity itu minus 200 miliar lebih. Kenapa? Pada saat awal kita itu batubara udah pada posisi tinggi, mulai turun. Ada satu proyek yang namanya PKN, kita investasi 20 juta, kemudian drop nggak kepake. Nah, itulah proses pendewasaan kita, pembelajaran kita. Tapi di 2016, 17, 18 kita recovery kemudian jadi positif gitu kan. Nah, ujian yang kedua adalah kita ngomong yang di 2020 gitu. Tapi alhamdulillah kita bisa lewati semuanya gitu. Nah, balik lagi bagaimana sebetulnya HPU yang kita punya, kita mulai sosialisasi lagi ke semua. Nah, saya sebagai leader di sini memberikan contoh. Saya berharap juga teman-teman BOD yang lain, teman-teman di mineral management juga melakukan itu dengan baik. Bukan hanya ngelihat bahwa statement di dalam kata-kata HPU, tapi implementasinya juga berjalan dengan baik. Nah, otomatis teman-teman di level bawah kalau itu melihat dengan proper, maka saya yakin bahwa sosialisasi itu sudah secara berjalan dengan sendiri, automatically sampai di level bawah. Nah, tetapi nggak apa-apa, Pak Teddy silakan nanti. Ini bagian dari program Pak Teddy, saya berharap bahwa menanamkan HPUW kepada seluruh insan HPU HPMU. Karena menurut saya cukup bagus intisarinya, tetapi kalau itu dianggap kurang, kita dengan senang hati menerima feedback, suatu saat kita berubah. Ya, untuk yang lebih bagus tentu. Nah, tetapi kalau nggak lebih bagus ya nggak. Tapi kita sama-sama godok gitu. Tapi kalau itu pun sudah jalan semua, saya yakin luar biasa itu. Luar biasa Pak, apalagi di level yang spiritual tadi, memberikan manfaat sebanyak-banyaknya buat semua stakeholder, dimanapun, kapanpun, dan forever ya Pak ya, dan selamanya. Apa nih Pak yang terbayang sama Pak Karis saat ini gitu, melihat leader-leader kita yang ada di HPU saat ini, momen perubahan apa yang diharapkan dari seorang Pak Karis kepada para leader kita Pak? Terus terang saya melihat leader-leader kita itu, saya tidak menyalahkan, tetapi banyak yang melihat lebih banyak pada short term period. Short term itu maksudnya apa? Bagaimana saya bisa naik jabatan cepat, bagaimana kemudian dapat duit cepat gitu, dengan jumlah yang besar. Itu sih nggak salah. Tapi jangan lupa, long term itu sesuatu yang important, tapi tidak urgent. Nah, orang mesti berpikir antara important dan urgent itu harus clear. Ya, kalau orang bicara urgent terus bahaya. Suatu saat pasti akan terjadi situasi yang sangat sulit di situ. Karena berpikir urgent terus. Tapi kalau kita dikombin antara important dengan urgent, maka itu akan jadi sesuatu yang bagus. Maka teman-teman silakan di generasi kita, saya juga tidak menafikan bahwa Anda cari jabatan yang lebih bagus, cari kemudian uang yang lebih bagus. Dan buat saya, kita harus berikan yang terbaik buat karyawan. Tetapi ingat bahwa kita punya long term. Anda semuanya, generasi penerus kita harus mikirin long term. Bagaimana membangun company ini dengan baik, bagaimana Anda membangun karir dengan baik, Anda memastikan bahwa income Anda juga long term dengan baik, mikirin keluarga juga dengan secara long term. Jangan sampai short term gitu. Nah, itu aja. Jadi kalau short term sekarang,
indeks tinggi, demand tinggi, rebutan segala macam, kalau Anda ikuti itu, ya mungkin akan dapatkan itu, tetapi short term. Tapi long term Anda harus pikirin bahwa bagaimana Anda bisa membangun kompetensi bagus, growth dengan company yang benar, dan ujung-ujungnya Anda hidup bahagia di akhirnya bersama-sama kita. Dan keseimbangan itu yang memang harus dijaga ya Pak. Betul. Fokus jangka pendek tapi tanpa melupakan jangka panjang. Setuju. Sustainability yang biasanya diraih oleh perusahaan-perusahaan yang biasanya bertahan karena mereka juga fokus terhadap jangka panjangnya. Betul. Seperti apa Pak harapan dari Pak Haris sendiri terhadap semua aspek yang akan kita bangun di 2023 nanti? Oke. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal bahwa 2022 setengah tahun pertama first half itu struggling. Ya, bahwa customer kita menikmati kenaikan harga, tetapi kita itu cost naik signifikan. Pada saat mulai sudah ketemu di pertengahan tahun ke sini, kita udah mulai duduk. Jadi pertama-tama yang kita lakukan adalah bagaimana dudukin kontraktual meter sama customer kita. Sama-sama duduk di dalam satu kapal, sama-sama growth, sama-sama dapat profit dong. Jangan sampai customer menikmati sesuatu yang indah, dapat profit gede, kita berat. Nah, itu udah duduk. Nah, kemudian yang kedua, untuk memastikan achievement itu bagus bagaimana? Nah, semua aspek harus dilihat. Safety terus terang itu jadi concern saya juga. Karena itu safety dalam misi kita juga tercantum gitu kan. Nah, itu. Kemudian operational. Nah, ini operational itu masih ada banyak hal yang mesti dibenahin gitu. Mulai dari plan, mulai dari mulai dari operation. Sendiri yang kita terjadi adalah banyak shortage. Ya, yang namanya spare part itu shortage, yang mananya tire shortage, equipment juga shortage. Plan dengan shortage itu juga nggak gampang memastikan itu semua gitu. Nah, manpower Pak Dedi udah tahu sendiri. Tadi kita udah banyak bicara tentang manpower gitu kan. Nah, kita dudukin semua. Jadi kalau bicara sistem kita sebenarnya udah punya, ya. Nah, kalau itu saya berharap bahwa tahun ini, setengah tahun ini dalam perjalanan, apalagi Pak Dedi udah mulai masuk, mulai dudukin teman-teman yang kompetensinya kurang didudukin. Nah, saya lihat bahwa di akhir tahun ini kita udah mendudukkan fondasi untuk bangunan yang lebih tinggi lagi di tahun 2023. Jadi saya optimis itu semua kita udah dudukin, ya termasuk financial matter saya berharap sudah lebih baik, maka bisa terbang. Nah, yakin nggak pertanyaannya bahwa 2023 akan lebih baik? Karena hampir semuanya bicara tentang resesi. Ukraina belum selesai, kita nggak tahu sampai kapan. Yang namanya shortage energi di mana-mana, bahkan sudah mulai shortage makanan. Gitu. Tapi syukur alhamdulillah Allah memberikan rezeki kita yang luar biasa. Kita punya shortage yang luar biasa. Batu bara banyak, nikel banyak, emas ada, gas banyak. Sehingga kita nggak ada kendala itu. Nah, buat orang lain merasa krisis, tapi kita menikmati krisis itu. Tapi mudah-mudahan kita bukan menikmati berdiri di atas penderitaan orang lain. Nah, mudah-mudahan nggak itu. Kita berharap bisa membantu negara-negara lain, orang-orang lain untuk kemudian lepas dari krisis. Kita punya kemampuan itu. Nah, kita sendiri duduk di industri mining, ya. Nah, kita kalau HPMO lebih fokus ke internal harita, di mana kita ngerjain boksit dan nikel. Itu luar biasa sudah duduk. Duduknya gimana? Smelter itu umurnya 30 tahun, nikel itu baru jalan 45 tahun, 25 tahun masih di depan mata. Itu udah mulai duduk, jadi aman. Nah, kalaupun toh terjadi nikel itu fluktuasi naik turun, maka kita mesti harus tetap supply pabrik, dan pabrik umurnya 30 tahun minimal, aman. Yang memang jadi kendala adalah coal gitu. Coal itu fluktuasinya luar biasa. Cycle itu yang terjadi 5 tahun sekali. Jadi 2014, 15, 16 itu pas lowest point, turun lagi 2020, ini mulai naik. Peaknya 2022 menuju ke 2023. 23 kenapa saya yakin? Jadi ada kemarin yang saya lupa Juli atau Agustus ada Coal Strand di Bali, di mana pesertanya adalah komunitas coal seluruh dunia kumpul. Semua orang optimis bahwa coal tahun depan masih bagus. Kenapa masih bagus? Ternyata setelah saya amati, pada saat semua orang mengatakan green energy menuju ke net zero emission. Kemudian terakhir Pak Jokowi kalau nggak salah Kolombia itu yang COP26, semua orang mengatakan menuju ke sana termasuk Indonesia. Akan dimulai 2030 mulai dikurangin segala macam, 2060 targetnya kita net zero emission ya. Tetapi ternyata belum siap kita. Dan bahkan terakhir itu ada salah satu presenter yang mengatakan suka tidak suka Anda harus pakai batu bara. Dan itu jumlahnya cukup besar. Karena apa? Biaya yang namanya green energy cukup tinggi.
kita kalau dibawa ke sana maka hidup kita akan sengsara, lebih sengsara. Untuk sementara mungkin udara masih belum begitu bersih, tetapi kita masih bisa tetap hidup. Nah, maka secara bertahap termasuk pemerintah Indonesia itu sampai 2030 coal masih naik. 2030 sampai sekarang per tahun ini ada 2 PLTU yang besar itu yang dirilis untuk mulai operasi, yaitu yang dimiliki oleh Adaro di Batang, kemudian yang dimiliki oleh Yuti dan Sumitomo di Tanjung Jati B itu di Semarang. Nah, masih artinya apa? Itu masih terus sampai 2030. Nah, setelah itu turun. Jadi 2030 aman. Tetapi kemudian apakah iya? Saya lihat kemudian diskusi-diskusi sama teman-teman yang di coal industry, hampir semuanya mengatakan bahwa 2030 aman. Hampir semuanya produsen coal mengatakan tahun depan sold out coal-nya. Nah, maka saya sampaikan bahwa itu aman. Bahkan bukti bahwa sold out, sekarang order alat juga delivery-nya masih 9 bulan sampai 1 tahun. Artinya masih demand masih tinggi. Jadi kita optimis, fondasi kita udah dudukin, segala macamnya persiapan untuk growth di tahun 2023, kemudian 2023 kita lari. Kemudian 2023 policy kita hanya tutup 1 project yang namanya KUP, kemudian buka yang sebentar lagi akan mulai adalah BDA. Ada 1 lagi di dalam grup Harum Energi yaitu Sampan, tapi sebenarnya kita masih punya kontrak itu, kita nggak nambah lagi. Jadi tidak ada overhead yang lain-lain, kita langsung growth aja, udah siap semua Pak Teddy. Semangat optimis tadi tentunya akan mengalir dan mengular nih Pak ke semua teman-teman, sehingga semakin optimis dan semakin percaya diri lagi di tahun 2023 ini. Betul. Perjalanan 12 tahun tentu tidak mudah buat Pak Haris dan teman-teman membangun HPU sampai sebesar yang sekarang. Dan tentunya ucapan HUT yang ke-12 tahun, saya pengen dong dengar dari Pak Haris apa harapannya, dan teman-teman juga pengen dengarkan. Silakan Pak. Oke, saya yang pertama syukur alhamdulillah bahwa Allah Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita untuk tetap terus hidup. Sehingga kita bisa mendudukkan fondasi, kemudian setelah fondasi kita bangun sistem segala macam kita udah tumbuh. Tinggal kita jaga implementasi bahwa company ini harus terus tumbuh. Maka 12 tahun perjalanan itu sudah kita lewati, kemudian kita growth. Ayo sama-sama teman-teman semua kita memahami kembali lagi mengenai HPUW kita, kemudian kita implementasi dalam kehidupan pribadi boleh, terutama company. Saya yakin kalau teman-teman semua bisa memahami secara utuh HPUW itu, kemudian diimplementasikan di dalam operational company kita, maka saya yakin kita akan terus tumbuh dan growth. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan selamat ulang tahun yang ke-12 HPU, dan saya yakin tahun ini dan tahun depan bisa tumbuh bersama-sama. Ayo kita sama-sama growth untuk mencapai yang terbaik buat company dan ujung-ujungnya memberikan manfaat kepada seluruh stakeholder kita. Selamat. Oke, selamat ulang tahun buat HPU yang ke-12. Terima kasih. Ngopi bareng para bintang-bintang tamu HLC akan selalu hadir di depan teman-teman semua, dan kita akan menghadirkan bintang-bintang tamu yang akan menginspirasi lainnya. Terima kasih banyak Pak Haris perdana hadir di forum kita, dan kita akan ketemu lagi Pak di lain kesempatan. Oke, terima kasih Pak Teddy dan tim. Terima kasih Pak Haris, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Sehat, selamat, kita bisa.